Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Desi Ginanti dengan NIM SSI 2024-03923. Saya Retno Lestari dengan NIM SSI 2024-03857. Saya Nadine dengan SSI 2024-03993. Saya Siti Nadia Tumeka dengan NIM SSI 2024-04038. Dan saya mengucapkan mohon maaf dikarenakan salah satu anggota kelompok kami atas nama Nela Fiti Azhara dengan NIM SSI 2024-03810 tidak dapat mengikuti presentasi kali ini dikarenakan sudah berangkat dan mengikuti program magang ke Taiwan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek aplikasi yang telah kami kembangkan, yaitu aplikasi Moodly, sebuah aplikasi dari Mood yang berbasis Android, berfungsi untuk membantu pengguna mencatat suasana hati dan juga aktivitas sehari-hari. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Baik, sebelum saya menjelaskan bagian yang saya handle, saya akan sedikit menjelaskan singkat mengenai fungsi setiap folder dan file utama yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Di sini ada kurang lebih 13 folder dan file utama. Yang pertama ada main activity sebagai halaman utama, yang kedua ada add entry activity yang digunakan untuk menambah catatan mood, yang ketiga ada detail activity menampilkan detail, yang keempat ada diary adapter menghubungkan data diary dengan result view, yang keempat ada mood fragment menampilkan informasi mood pengguna. Yang keenam ada semua fragment menampilkan seluruh data diary. Yang ketujuh ada statistik fragment untuk menampilkan statistik mood pengguna. Yang ke-8 ada diary entry merupakan model data yang digunakan untuk menyimpan informasi diary. Yang ke-9 ada mood color helper untuk mengatur warna. Yang ke-10 ada flash helper untuk menyimpan data sederhana. Yang ke-10 ada folder drawable, berisi icon mood dan desain komponen antarmuka yang digunakan dalam aplikasi. Yang ke-12 ada layout, berisi file XML. Yang ke-13 ada Android Manifest XML yang merupakan file konfigurasi utama yang mengatur komponen dan aktiviti yang dapat dijalankan oleh aplikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu Android Manifest XML merupakan file konfigurasi utama pada aplikasi Android. File ini berfungsi untuk mendeklarasikan komponen-komponen aplikasi seperti activity, service, board, cache reservoir, permission, icon aplikasi, nama aplikasi, dan pengaturan lainnya. Yang pertama di sini ada manifest XML Android, merupakan root atau induk dari seluruh konfigurasi aplikasi Android. Bagian ini berfungsi untuk mendeklarasikan namespace Android sehingga atribut seperti Android name dan Android label dapat digunakan. Kemudian di sini ada kode application Android allow backup through tag aplikasi digunakan untuk mendefinisikan informasi umum pada aplikasi Moodly. Terus ada Android allow backthrough memungkinkan data aplikasi yang di backup oleh sistem Android sehingga dapat dipulihkan ketika aplikasi dipasang kembali. Terus ada icon Android, menentukan icon utama aplikasi yang akan muncul pada launcher atau daftar aplikasi. Kemudian ada round icon, digunakan pada perangkat Android yang menggunakan icon berbentuk lingkaran. Kemudian ada Android label, menentukan nama aplikasi yang ditampilkan kepada pengguna, yaitu Moodly. Terus ada support RTL, Android support RTL True, memungkinkan aplikasi mendukung bahasa yang ditulis dari kanan ke Android. Theme style Theme Moodly menentukan tema utama aplikasi seperti warna font, tampilan tombol, dan desain antarmuka yang digunakan. Kemudian ada main activity Android, merupakan halaman utama yang pertama kali dijalankan saat aplikasi dibuka. Android name menunjukkan lokasi ke segmen activity yang berisi logika halaman utama aplikasi. Kemudian ada Android exported through menandakan bahwa activity dapat diakses oleh sistem Android. Kemudian ada intent filter, digunakan untuk menentukan aplikasi mana yang akan dijalankan pertama kali ketika aplikasi dibuka. Kemudian ada main, menunjukkan bahwa main activity adalah titik masuk utama aplikasi. Kemudian di bagian launcher, ini ada kategori Android name, Android intent kategori L launcher menandakan bahwa activity ini akan muncul pada launcher Android dan dijalankan saat icon aplikasi ditekan. Kemudian ada add entry activity. Activity ini digunakan untuk menambahkan diary baru. Fungsinya ada input judul diary, input isi diary, memilih mode, memilih tanggal, dan menyimpan data diary. Kemudian ada
detail activity. Activity ini digunakan untuk menampilkan detail diary yang telah dipilih pengguna. Informasi yang ditampilkan ada judul diary, isi diary, mood, dan tanggal. Kemudian saya juga menjelaskan di bagian model diary entry. Di sini ada deklarasi kelas. Kelas diary entry merupakan model data yang mengimplementasikan interface label. Tujuannya menyimpan data diary dalam bentuk objek, memungkinkan objek dikirim antar activity menggunakan intent. Contohnya intent sama dengan new intent, this detail activity class. Kemudian ada atribut atau valid, private string ID, private string title, content, private string mood, private string date. Pada bagian ini saya mendeklarasikan atribut dimiliki setiap diary. Di sini ada ID, private string ID digunakan sebagai identitas unik setiap diary. Contohnya ada 001, 002, 003. Kemudian ada title. Private string title menyimpan judul diary. Terus yang kemudian ada konten, private string content menyimpan isi atau cerita diary. Kemudian ada mood, menyimpan mood yang dipilih pengguna. Nilainya bisa berupa senang, sedih, marah, atau biasa. Kemudian ada date, private string date, menyimpan tanggal diary. Ada konstruktor digunakan untuk membuat objek diary entry baru. Saat user menyimpan diary, maka seluruh data langsung masuk ke objek. Kemudian ada getter digunakan untuk mengambil nilai dan atribut yang bersifat private. Kemudian ada setter digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Contohnya kayak hari pertama kuliah, terus diedit jadi entry set title hari kedua kuliah, terus data judul berubah menjadi hari kedua kuliah. Biasanya digunakan pada fitur edit diary. Kemudian ada parse label, fungsinya digunakan agar objek diary entry dapat dikirim antar activity. Kemudian ada konstruktor parcel. Konstruktor ini digunakan saat Android membaca kembali data objek yang dikirim melalui intent. Kemudian ada creator berfungsi membuat kembali objek diary entry yang dikirim melalui parcel. Android digunakan pada bagian ini secara otomatis setelah data menerima. Kemudian ada deskripsi konten. Metode ini menjelaskan jenis objek khusus yang dikirim karena tidak ada objek khusus maka nilainya 0. Kemudian ada write to parcel. Metode ini digunakan untuk menulis data objek ke dalam parcel sebelum dikirim ke activity lain. Kemudian saya akan menjelaskan bagian activity main. Di sini ada Android coordinator layout, widget color, widget coordinator layout. Coordinator layout digunakan sebagai parent layout atau wadah utama seluruh komponen pada halaman. Fungsinya mengatur komposisi komponen dengan lebih fleksibel, mendukung komponen material desain, memudahkan pengaturan animasi. Kemudian ada yang kedua, ada linear layout. Di dalam koordinator layout terdapat linear dengan orientasi vertikal yang digunakan untuk menyusun komponen dari atas ke bawah. Urutan komponen ada header aplikasi, tab layout, ada view picker. Kemudian ada header aplikasi. Ada text view Android text, Moodle. Text ini digunakan untuk menampilkan nama aplikasi, yaitu Moodle. Properti yang digunakan ada Android text size 24 pixel, menentukan ukuran size, membuat teks menjadi tebal agar lebih menonjol. Android text color black, memberi warna hitam pada teks, tujuannya agar pengguna langsung mengetahui identitas aplikasi saat pertama kali membuka aplikasi. Kemudian ada tab layout. Tab layout digunakan sebagai menu navigasi berbentuk tab. Fungsinya memisahkan data diary berdasarkan kategori tertentu, memudahkan pengguna berpindah halaman utama. Kemudian ada view picker. View picker digunakan menampilkan halaman utama sesuai tab yang dipilih pengguna. Kemudian ada floating action button. Di Google Android Material floating button.
digunakan sebagai tombol utama menambahkan diary baru. Kemudian ada icon tab menampilkan ikon tambah. Kemudian ada background tab memberikan warna hijau kebiruan sesuai template Simultaneously. Terus ada warna icon memberikan warna icon putih pada icon tambah. Elevation memberikan efek bayangan sehingga tombol terlihat mengambang di atas tampilan. Kemudian saya menjelaskan bagian fragment mode. Di fragment mode ini, alur kerja halaman filter ada pengguna membuka halaman filter diary, terus spinner menampilkan daftar mode, pengguna memilih salah satu mode, sistem membaca pilihan mode, kemudian ada data diary di filter sesuai mode yang dipilih, ada reseller view menampilkan hasil filter, jika tidak ada data yang sesuai, text view kosong akan ditampilkan. Begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan data entry activity. Yang pertama, di sini ada class activity yang digunakan untuk menambahkan diary baru, mengedit diary yang sudah ada, memilih mode pengguna, memilih tanggal, menyimpan data diary, dan membatalkan pengisian diary. Di sini ada deklarasi komponen, yaitu seperti edit text, radio group, text view, button, dan view. Digunakan untuk menghubungkan komponen yang sudah ada di file XML. Yang fungsinya adalah add title, input judul diary, and content, input isi diary, air mode, pilihan mode, dividen menampilkan tanggal, btn save tombol simpan, dan btn cancel untuk tombol batal, dan layout from layout utama yang warnanya berubah sesuai mode. Yang selanjutnya di sini ada variabel pendukung, yaitu seperti pemilihan mode, seperti defaultnya biasa, yang menyimpan tanggal diary, yang digunakan untuk apakah user menambahkan diary baru atau mengedit diary lama. Yang selanjutnya di sini ada method onCreate. Yang pertama yang dijalankan adalah activity dibuka. Di sini juga ada komponen XML, yaitu title. Di sini ada deklarasi komponen yang digunakan komponen yang ada di file XML. Yang pertama adalah title, input judul diary, add content, input diary, air mode, pilihan mode, dividen menampilkan tanggal, btn save tombol simpan, dan btn cancel tombol batal, ya, dan selanjutnya ada layout from, layout utama yang warna berubah sesuai mode. Di sini juga ada variabel pendukung seperti private string select mode seperti biasa, private string select date, misalnya private diary entry 0. Di sini adalah menyimpan mode yang dipilih seperti biasa, selanjutnya menyimpan tanggal diary dan digunakan untuk mengetahui apakah user menambahkan diary baru atau mengedit diary lama. Yang selanjutnya di sini ada method onCreate. Di sini metode pertama yang dijalankan saat activity dibuka. Yang selanjutnya adalah menghubungkan komponen XML seperti add title, add content, add mode, add div, btn save, btn cancel, dan layout from yang digunakan untuk menghubungkan kode Java dengan komponen pada XML. Yang selanjutnya adalah mengecek mode edit. Di sini adalah edit entry, mengecek apakah data diary yang dikirim dari activity sebelumnya. Jika ada edit entry, artinya user sedang diedit. Kemudian, if from edit, from akan muncul terisi data lama. Jika menambahkan diary baru, di sini ada select date, mengambil tanggal hari ini, lalu ditampilkan divide select text. Yang selanjutnya di sini ada listener pemilihan mode. Air mode mendeteksi perubahan pilihan mode. Jika mode sedih,
maka kita akan memilih select mode senang. Jika sedih, kita akan memilih select mode sedih. Jika mode marah adalah select mode marah. Jika biasa, kita memilih select mode biasa. Mengubah warna background. Di sini INT dan mode color helper. Mengambil warna sesuai mode, kemudian layout from, select background color. Background berubah secara otomatis. Contoh, siang senang kuning, sedih biru, marah merah, biasa abu-abu. Yang di sini ada memilih tanggal, TV date. Ketika take view tanggal diklik, maka akan muncul text Picture dialog untuk memilih tanggal. Untuk menyimpan tanggal, di sini adalah select date, string format, day, month, year, dan selanjutnya ada from tanggal. Di sini lalu ditampilkan ada TV date, set text, yang di sini juga ada tombol simpan, data and save. Lalu saat tombol disimpan, tekan simpan diary. Di sini juga ada tombol batal, bad and cancel. Saat tombol ditekan akan konfirmasi batal. Di sini juga ada tombol back Android. Saat tombol dapat ditekan tidak langsung keluar, tetapi memanggil konfirmasi batal supaya data tidak hilang tanpa sengaja. Di sini juga ada metode info from edit seperti private file in from edit digunakan ketika user mengedit diary. Di sini juga ada mengisi judul, editor set text, mengambil judul lama, mengisi isi diary juga. Di sini ada add content, mengambil isi diary lama. Yang selanjutnya mengisi tanggal, select dan menampilkan tanggal lama, mengisi mode, switch enter get mode, menentukan radio button yang aktif. Jika mode sebelum senang, maka radio button senang akan otomatis terpilih. Yang selanjutnya di sini adalah metode simpan diary, private file simpan diary, metode utama untuk menyimpan diary, mengambil input, string title, add title, get, string content, dan add content, mengambil isi from. Di sini ada validasi judul, add file is empty, jika kosong, add title, set error, menampilkan pesan error. Di sini juga ada validasi konten, add content empty, jika kosong adalah add set error. Jika sedang mengedit, di sini adalah if edit entry, data lama diperbarui dengan edit entry, dan edit entry set content, edit entry set mode, dan set date. Kemudian disimpan, prefab update entry, lalu muncul pesan task make text. Outputnya adalah diary berhasil diupdate. Jika menambahkan diary baru, maka akan membuat ID unik seperti string ID, dan membuat objek diary baru, diary entry, new diary entry, ID, title, content, dan select mode, dan select date. Dan selanjutnya di sini ada detail activity. Yang pertama adalah fungsi utama. Kelas detail activity digunakan untuk menampilkan detail diary atau jurnal yang telah dipilih pengguna, serta menyediakan fitur melihat isi diary, mengedit diary, menghapus diary, dan membagikan diary ke aplikasi lainnya. Di sini ada public class detail activity, dan kelas ini memvalidasi app compat activity sehingga dapat digunakan sebagai halaman activity pada aplikasi Android. Yang pertama adalah import library. Di sini ada undukan yang digunakan untuk itu berpindah antar activity dengan mengirim data. Di sana ada butly, menyimpan data saat menyimpan dibuat, view komponen tampilan, button tombol, dan text view menampilkan teks. Yang selanjutnya adalah deklarasi variabel. Di sini adalah private diary entry, menyimpan data diterima dari halaman sebelumnya.
Di sini komponen yang ada di layout adalah layout detail, background halaman detail, TV mode emoji, menampilkan emoji mode, TV title, judul diary, TV date, tanggal diary, TV konten isi diary, button edit, tombol edit, button delete menghapus, tombol menghapus, button share adalah tombol bagikan. Yang selanjutnya di sini adalah metode on create. Di sini adalah metode pertama yang dijalankan saat halaman dibuka. Menampilkan layout, di sini menghubungkan activity dengan file XML. Yang selanjutnya di sini ada mengambil data di instance, entry get instance. Misal objek diary yang dikirim dari halaman sebelumnya, misal dari main activity. Intent extra. Di sini ada validasi data. Jika data tidak ditemukan, aktivitas ditutup dan mencegah aplikasi error. Yang selanjutnya di sini adalah menghubungkan komponen XML, layout detail, dan fed view by ID, TV detail, TV date, dan TV content menghubungkan variabel Java dengan komponen XML. Di sini ada btn edit, btn delete, dan btn share menghubungkan tombol edit, delete, dan share. Selanjutnya menampilkan data diary. Di sini adalah memanggil metode untuk menampilkan semua data diary ke layar. Yang di sini juga ada tombol edit, btn edit, event ketika tombol di edit ditekan, ada intense, dan detail activity, add activity class, berpindah ke dalam ke halaman add entry activity. Di sini juga ada data diary yang akan diedit, juga ada membuka halaman diedit seperti finish untuk menutup halaman detail activity. Di sini juga ada tombol hapus seperti btn delete dijalankan saat tombol dihapus ditekan. Menampilkan konfirmasi now ala dialog Builder membuat pop dialog, judul dialog seperti set title, menampilkan judul pop-up, pesan dialog adalah set message, menampilkan pertanyaan konfir. Di sini juga ada ikon, set ikon menampilkan peringatan tombol hapus, memilih hapus. Jika pengguna memilih hapus, maka akan diary berdasarkan ID. Jika ke halaman utama, menutup dialog menghapus data. Di sini juga ada tombol share dijalankan saat share ditekan. Di sini juga ada membuat teks yang akan dibagikan yang menghubungkan adalah judul, tanggal, dan isi diary. Ada instant share. Di sini ada menggunakan fitur berbagai Android. Seperti share intense, jenis data yang dibagikan adalah share intense per ekstra, mengirim isi teks yang akan dibagikan. Di sini juga ada pilihan aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Gmail, Instagram, dan Notes. Di sini juga adalah metode tampilan detail. Di sini ada berfungsi menampilkan seluruh informasi diary ke layar, menampilkan judul, menampilkan tanggal diary, dan mengisi diary. Yang selanjutnya adalah menentukan emoji mode. Variabel untuk menyimpan emoji, senang, sedih, marah, dan default. Menampilkan emoji ditampilkan pada tag view. Mengubah warna background sesuai mode. Di sini ada in color mengambil warna berdasarkan mode. Dan selanjutnya di sini juga saya menghandle di bagian layout activity entry dan detail entry. Yang pertama adalah scroll view berfungsi agar seluruh komponen form dapat digeser ke atas dan ke bawah saat layar tidak cukup menampilkan semua komponen. Yang kedua adalah linear layout. Di sini berfungsi sebagai kontainer utama untuk menyusun komponen secara vertikal dari atas ke bawah. Di sini juga ada judul halaman, ada menampilkan judul halaman tulis diary sebagai identitas form yang digunakan pengguna untuk menulis catatan harian. Di sini juga ada input judul diary,
yang memasukkan judul diary, input isi diary, digunakan untuk menulis isi diary atau cerita diary yang berkarakter mendukung banyak baris dan kursor dimulai dari bagian atas. Di sini juga ada pilihan mode yang berfungsi untuk satu mode yang sesuai dengan perasaan pengguna. Pilihan yang tersedia adalah rip senang, ada rip sedih, rip marah, dan biasa. Karena pengguna radio group, pengguna hanya dapat memilih satu mode. Yang selanjutnya di sini ada pilihan tanggal, linear tanggal Android, layout date. Digunakan sebagai area pemilihan tanggal diary. Yang komponen yang digunakan adalah TV date, menampilkan tanggal yang dipilih, icon calendar, dan menunjukkan bahwa pengguna dapat memilih tanggal. Di sini juga ada tombol simpan yang menyimpan data diary ke database atau menyimpan aplikasi. Di sini juga ada tombol batal berfungsi untuk membatalkan proses input dan kembali ke halaman sebelumnya untuk mengosongkan form. Selanjutnya di sini juga saya menjelaskan layout detail entry. Yang pertama adalah scroll view, berfungsi sebagai wadah utama halaman detail entry, memungkinkan pengguna untuk scroll ke atas dan ke bawah jika isi dari tidak terlalu panjang. Di sini juga ada matte parent, berarti memenuhi seluruh layar, dan background color memberikan warna latar putih. Di sini ada linear layout, fungsi menampilkan seluruh komponen yang ada pada halaman detail diary. Orientase vertikal, berarti semua komponen disusun dari atas ke bawah. Dan padding 24 dp memberikan jarak antara isi layout dan tepi layout. Wrap content membuat tinggi layout menyesuaikan isi. Di sini juga ada tag view emoji mode, berfungsi untuk menampilkan emoji sesuai hati pengguna. Emoji menjadi indikator mode saat diary dibuat. Ukuran teks besar seperti 64 sp agar mudah dilihat, diletakkan di tengah pengguna. Di sini juga ada tag view judul diary, berfungsi untuk menampilkan judul catatan diary menggunakan ukuran huruf 22 sp agar terlihat jelas, dan teks styling membuat tulisan tebal, dan teks agreement check center membuat judul berada di tengah. Di sini juga ada tag view tanggal, berfungsi menampilkan tanggal pembuatan diary. Ukuran teks lebih kecil karena hanya sebagai informasi tambahan. Warna yang menggunakan adalah color mode natural. Di sini ada view garis pemisah. Di sini membuat garis horizontal sebagai pembatas, memisahkan bagian informasi diary dengan isi diary, membuat tampilan lebih rapi dan terstruktur. Di sini ada tag view isi diary. Di sini ada menampilkan isi atau cerita diary yang telah ditulis pengguna, mendukung teks yang panjang, dan spasi ekstra 4 dp, memberikan jarak antara baris sehingga lebih nyaman dibaca. Di sini ada tombol edit yang digunakan untuk mengubah dan merayu isi diary. Saat ditekan akan membuka halaman edit. Warna tombol yang digunakan adalah color teal 700 yang memberikan kesan aktif dan positif. Di sini juga ada tombol hapus, berfungsi untuk menghapus diary dari database. Ada tombol bagikan, berfungsi digunakan untuk membagikan isi diary ke aplikasi seperti WhatsApp, email, dan lain-lain. Digunakan warna belakang dengan garis tepi hijau, stack color, sehingga dapat berbagai dari tombol lainnya. Sudah seperti itu aja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan apa yang saya handle. Saya di sini menghandle di bagian file drawable. Di dalam file drawable ini itu ada beberapa file XML. Yang pertama itu adalah edit text BG. Ini berfungsi untuk mengatur background pada komponen edit text dengan sudut membulat dan garis tepi. Kemudian ada from BG. Ini mengatur background untuk from atau container utama. Untuk alasannya ini form lebih terstruktur dengan sudut yang membulat dengan jarak antar komponen yang lebih nyaman.
Kemudian ada IC Launcher Background XML. Di sini berfungsi untuk menjadi background icon aplikasi. Alasan digunakan itu kami berpikir sebagai bagian dari identitas visual aplikasi yang ditampilkan pada launcher perangkat. Kemudian ada IC Launcher for Foreground. Ini berfungsi untuk menampilkan gambar atau logo utama aplikasi pada icon launcher. Alasan digunakannya ini membuat icon aplikasi jadi lebih menarik dan mudah dikenali Hah? pengguna. Kemudian ada radio BG. Ini berfungsi untuk mengatur tampilan radio button saat dipilih maupun tidak dipilih. Alasan digunakan ini memberikan indikator visual yang jelas sehingga pengguna mengetahui pilihan mood yang sedang aktif. Kemudian ada spinner BG. Ini berfungsi untuk mengatur background pada komponen spinner atau drop down menu. Alasan digunakan itu untuk membuat tampilan pilihan data lebih konsisten dengan desain aplikasi. Jadi untuk kesimpulannya, file XML pada folder drawable itu digunakan untuk mengatur desain antarmuka aplikasi seperti tampilan form, kolom input, serta kolom input, tombol pilihan, drop-down menu, dan icon aplikasi. Penggunaan file drawable ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna serta menciptakan tampilan yang lebih profesional dan menarik. Di sini sudah saya sertakan gambar di setiap moodnya. Ini ada mood angry, mood happy, dan mood neutral, dan juga mood sad. Ini yang akan ditampilkan ketika pengguna itu memilih mood yang sesuai. Selain itu, saya juga menghandle di bagian tab layout yang fragment semua. Di bagian layout ini menggunakan frame layout sebagai kontainer atau wadah utama. Frame layout dipilih karena dapat menumpuk beberapa komponen dalam satu area layar, sehingga memudahkan pengaturan tampilan. Di sini sudah terlihat frame layout. Kode ini mengatur agar layout memenuhi seluruh layar perangkat dengan layar latar belakang putih. Selanjutnya, terdapat komponen Recycle View. Ini berfungsi untuk menampilkan data diari secara dinamis dan juga efisien. Kemudian di sini juga ada Android Recycle View. Ini nantinya digunakan pada kode Java atau Kotlin untuk menghubungkan data diari dengan tampilan komponen. Ini diatur agar memenuhi seluruh area layar serta diberikan padding atas dan bawah agar tampilan lebih rapi. Kemudian ada komponen text view. Ini digunakan sebagai pesan ketika belum ada data diari yang disimpan. Text view ini menampilkan pesan belum ada diari nih, klik plus untuk tambah sebagai petunjuk kepada pengguna untuk menambahkan catatan baru. Posisi teks berada di tengah menggunakan atribut layout gravity center. Kemudian ada Android Visibility Gone. Ini menunjukkan bahwa text view tidak akan ditampilkan saat aplikasi pertama kali dibuka. Komponen ini hanya akan muncul ketika daftar diary masih kosong. Jika sudah ada data diary, maka recycle view yang akan ditampilkan. Dengan kombinasi recycle view dan juga text view ini dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik karena pengguna akan mendapat informasi yang jelas ketika belum memiliki catatan diary. Kemudian, mungkin itu bagian yang saya jelaskan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan lanjutkan tentang color.xml. Yang pertama ada untuk color.xml. Untuk yang pertama ada result. Untuk menyimpan seluruh result warna yang dapat dipanggil dari berbagai file XML. Dan untuk yang selanjutnya itu ada warna. Itu ada ungu muda, ada ungu, dan ada ungu yang lebih gelap lagi. Dan ada warna hijau terang, dan juga ada warna hijau kebiruan atau gelap. Dengan menggunakan warna dasar hitam untuk warna teks atau elemen yang membutuhkan warna hitam. Dan ada warna putih untuk warna latar belakang atau teks putih. Dan di sini ada warna untuk mode
mood. Itu ada warna kuning untuk mode happy, dan ada warna biru untuk mode sedih, dan ada warna merah untuk mode marah. Dan untuk mode biasa atau netral itu pakai warna biru. Dan di sini ada string.xml, itu ada take, result. Sebagai wadah utama menyimpan seluruh result text atau string aplikasi Android. Semua teks yang ingin digunakan berulang kali biasanya disimpan di dalam tag ini. The text string untuk mendefinisikan sebuah string dengan nama app.name yang berisi text mode. Dan saya juga di sini menghandle di bagian layout, yang itu ada fragment static dan fragment GRE card. Untuk fragment static itu ini adalah scroll view untuk membuat tampilan dapat digulir scroll ke atas dan ke bawah. Berguna jika isi halaman lebih panjang dari ukuran layar. Dan ada linear layout untuk menampung seluruh komponen static mode. Dan ada orientation vertikal membuat komponen tersusun dari atas ke bawah. Dan ada right center untuk membuat isi berada di tengah. Dan ada text view untuk judul halaman. Dan ada cut view total diary. Cut view untuk membuat kartu dengan sudut melengkung dan bayangan. Dan ada icon diary, fungsinya untuk menampilkan ikon buku catatan. Dan ada tabel total diary, itu untuk menampilkan tulisan total diary-nya. Dan ada jumlah diary, bagian text view, fungsinya untuk menampilkan total seluruh diary yang tersimpan. Contohnya ada 25, dan ada card view senang, itu untuk memberi warna latar sesuai mood senang. Dan ada emoji senang untuk menampilkan emoji bahagia, nama mood dengan Android text senang. Dan ada jumlah diary senang itu ada di IG garis miring senang. Terus ada cut view sedih, itu memberi warna biru sesuai mood sedih. Dan ada cut mood marah untuk memberikan warna merah untuk mood marah. Dan ada cut view biasa untuk memberi warna netral untuk mood biasa. Saya juga menghandle untuk item diary card. Di sini ada card view sebagai wadah utama item diary, memberikan tampilan kartu dengan sudut membulat dan bayangan. Untuk membuat kartu menjadi melengkung itu menggunakan card elevation dengan ukuran 4 dp. Dan untuk memberikan efek bayangan sehingga karakter terlihat menonjol itu menggunakan context padding dengan ukuran 16 dp. Dan untuk memberikan jarak di antara isi kartu dengan tepinya menggunakan margin horizontal dan menggunakan margin vertikal. Dan di sini ada linear layout utama, yaitu untuk mengatur komponen di dalam card view secara horizontal atau berdampingan. Komponen yang ditampilkan itu ada icon mood di sebelah kiri,
Dan ada informasi diary sebelah kanan. Dan ada image view untuk menampilkan ikon mood sesuai isi diary. Contohnya ada mood senang, sedih, marah, dan biasa. Ada linear layout untuk informasi diary. Itu untuk menampung informasi dari diary yang terdiri dari judul diary dan tanggal diary yang disusun dari atas ke bawah. Dan ada text view untuk judul diary. Itu untuk menampilkan judul diary yang dibuat pengguna. Di sini ada text view tanggal diary. Untuk menampilkan tanggal diary dibuat contohnya itu ada 25 Juni 2026. Sudah. Oke, baik. Seperti itu sedikit penjelasan mengenai isi dari semua file yang kami buat. Selanjutnya kita akan mendemokan bagaimana aplikasinya setelah jadi dan diinstal pada HP Android kita masing-masing. Selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi aplikasi yang sudah terinstall pada HP Android kita masing-masing. Ini saya sudah menginstal ya teman-teman di HP Android di sini aplikasi Moodly-nya. Kita masuk ke aplikasinya. Di sini kita langsung disuguhkan dengan pilihan semua, filter, dan juga statistik. Di tab semua ini akan menampilkan semua diary yang kita tulis. Kemudian di filter ini akan menfilter sesuai dengan mood kita yang kita tulis tadi. Di sini ada statistik, ada berapa diary senang, sedih, marah yang kita tulis. Langsung saja kita coba klik tombol plus, kemudian kita masukkan judul. Kemudian di sini kita bisa memilih moodnya berganti-ganti warna dengan mood warna kuning senang, sedih dengan warna biru, merah dengan emoji marah, biasa akan terlihat seperti warna abu-abu. Di sini kita juga bisa setting tanggal, misalkan kita akan buat di kemarin tanggal 24, maka akan tersimpan di tanggal 24. Kemudian kita klik simpan, diary berhasil disimpan, kemudian ini kita bisa lihat catatannya. Kita juga bisa mengeditnya. Kemudian kita juga bisa membagikannya melalui beberapa platform. Di sini sudah terlihat platformnya. Kita juga bisa menghapusnya. Kita akan coba isi semua diary-nya, senang, sedih, marah. Dengan mood senang, kemudian kita simpan. Kemudian kita buat lagi dengan mood senang, kemudian kita simpan. Kita buat lagi dengan mood yang lain. Nah, ini setelah kita simpan, di tab semua kita akan melihat semua catatan yang sudah kita buat, mulai dari mood senang, sedih, biasa. Kemudian di filter ini akan menfilter sesuai dengan mood yang kita pilih semua, maka akan keluar semua. Jika kita senang, mencari akan kembali sesuai dengan senang. Jika kita mencari sedih, maka akan keluar mood sedih. Biasa juga sama. Ini untuk statistiknya. Total diary-nya itu ada 6. Kita hitung di sini. Benar 6. Kemudian untuk pengelompokannya itu ada senang ada 2 diary, sedih 1 diary, marah 2 diary, dan biasa dengan 1 diary. Kita juga bisa menghapusnya dengan cara menekan lama pada card diary-nya.
Kemudian kita klik hapus. Maka di filter dan juga di statistik mood akan berkurang. Baik, mungkin seperti itu saja presentasi dari kami. Demikian presentasi dan penjelasan mengenai aplikasi Moodle yang telah kami buat. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman sesuai struktur dan implementasi Android Studio yang kami kembangkan. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.